10.000 karyawan kita sekarang di Indonesia dan 98% adalah pegawai nasional. Jadi kuliahnya ada sekitar 2% dari 9.000. Itu belum termasuk sekitar 30.000 orang karyawan kontraktor nasional yang sekitar 30.000 karyawan kontraktor. Khusus mengenai panas bumi, barangkali ini sekilas saja. Panas bumi itu kalau tidak ada operasi di daratan, saya lihat derajat itu sekitar 271 megawatt. Kemudian salah kita memproduksikan 377 megawatt. Kemudian mungkin ada sekitar 600 berapa. Yang saya sampaikan itu adalah kalau misalnya itu rata-rata saya perumahan sekitar 900 watt ya. Kalau 271 dengan konversi kita bisa menerapkan kurang lebih 300 kepala keluarga. Jadi kalau terjadi nanti ya lebih butuh sama dengan integral lampunya kira-kira cuma kebetulan pendistribusian lampunya ada di PLN jadi kita tidak bisa masuk ke dalam area itu. Ini adalah barangkali penting seperti saya sampaikan kali kami sudah banyak pertanyaan yang agak unik. Jadi kalau dengan Chevron di Darajat itu bentuknya adalah kontrak operasi bersama dari kemudian kalau dari pertama dari saya sangat paham. Jadi Pertamina sebagai pemegang wilayah kuasa pertanggalan dari kami. Nah Pertamina mengajak Chevron dengan kepres. Kemudian bersama-sama dengan Chevron untuk mengelola WKP di Darajat. Nah yang kemudian ditunjuk sebagai operator dalam Chevron geothermal Indonesia. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kami adalah kalau di bahasa yang sedikit berbeda sebelum umumnya, kami ini kontraknya Pertamina. Ini kami bicara apa yang kami lakukan dan kami laporkan Pertamina. Apa yang kami kerjakan harus mendapatkan persetujuan. Nah selama ini persepsi itu belum terbangun di masyarakat. Seringkali saya kalau itu saya Pertamina, kita ada perusahaan dari sebenarnya kalau dari sisi yang ujian berikutnya Pak. Inilah kira-kira yang kasih kotak merah adalah wilayah atau bumi yang bisa Chevron kerjakan. Di Kubika, Bapak, simpan uang kepada PT Limon, pembagian di Kelurahan Jomoan, tidak kita sampai membagikan listrik. Jadi ada dua bidang. Ini sebenarnya menurut saya pasti Chevron kan produksi listriknya. Cuma untuk melakukan apa yang sampai kalau pakai itu, CSR itu bukan merupakan sesuatu dari sesuatu yang terpaksa atau apa, tetapi jauh dari kualitas yang ini sebagai salah satu social investment. Kalau Chevron disebut sebagai social investment. Jadi dalam investasi sosial jangka panjang. Ini barangkali tidak bisa kita lihat besok 1 bulan atau 1 tahun, namun mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Karena ini berkaitan dengan kelangsungan sebuah usaha. Nah inilah bentuk salah satu komitmen kami, bahkan seorang presiden direktur kami harus kami paksa tanda tangan untuk buat komitmen untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai kualitas hidup. Ini adalah merupakan ini program saya yang harus saya sampaikan. Prosedur standar yang harus kami lakukan kalau memang dalam rangka perusahaan kita harus berpegang kepada aturan-aturan yang sudah kita punya. Ini proses administrasi juga. Jadi di dalam melakukan kegiatan apa yang sudah disebut sebagai kalau proses saya sebagai program yang masih kami gunakan adalah komunikasi manajemen. Jadi ini saya kira tidak beda, tetapi intinya saya kira sudah bersama. Ini saya kira yang membedakan kami dengan Masek. Ini betul ada. Jadi kami kebetulan dulu juga lama di NGO, ada saya 10 tahun jadi di bidang UNC macam-macam. Bedanya bisnis entitas bisnis koperasi dengan NGO. Bisnis itu harus ada namanya syarat bisnis. Ini agak beda ya. Beda tapi intinya sama. Intinya ini meningkatkan masyarakat tapi punya kesalahan. Jadi harus kami pikirkan dengan apa yang disebut sebagai hukum di bawah dalam masalah sosial ini. Jadi ada dua kubu di mana kami bisa satu kaki sebagai sebuah entitas bisnis yang harus menarik rumah. Supaya tidak sebuah orang mungkin
Tetapi di sisi lain, kami kaki harus meningkatkan standar lingkungan masyarakat di sekitar daerah masyarakat. Sebuah kutub yang kadang-kadang memang ya bukan minusnya, bukan besar, kami tidak bisa menolak misalnya ketika masyarakat bisa kami tidak pas dengan program atau apa, kita tidak bisa mengalihkan ke masyarakat yang lain beda. Tapi berlaku pada ini berbeda masyarakat dikorporasi dengan di beberapa ini. Jadi berubah kita kira sandal, tetapi Bapak bisa melihat ini barang kita yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Itu kami lakukan ini berdasarkan pengalaman saya itu. Tapi itu harus hadir di Musrembang, kalau punya masih ada di Musrembang kecamatan. Bahkan mulai tahun kemarin saya hadir di Musrembang sudah bisa. Bukan apa-apa, bukan kita mendapatkan masukan dari Musrembang, itu akan kita awal sebagai salah satu bahan usulan. Makanya kita tidak hal-hal. Saya pernah dibukul dengan Musrembang, makanya saya tahu di sana itu mengusulkan perbaikan estatik SSS. Pada saat zaman ini RBF, ini aktif, IPIP itu, saya dapat komennya itu. Nah, pada saat itu dulu oleh program SSS, tidak ada satu pun yang bisa keluar. Sudah ada saya ini, pasti saya beli. Ini semuanya saya ini IPIP. Oh iya Pak. Jadi saling apa ya? Saling mengontrol, saling. Tetapi memang perlu ini Pak. Ini perlu effort yang luar biasa. Allah, bayangkan Pak. Bisa kami itu ada sekitar 30 binaan. Memang belum semua ya, saya harus hadir di 30% Bang. Terus 30 Musrembang dia 30 Musrembang 3 kali. Terkadang bersama aku jadi sebenarnya kalau bersama ya, mohon maaf ini tidak paling tidak bilang saya kopi hasil dari usulan Musrembang. Itu yang biasanya kami jadikan sebagai salah satu aja. Kemudian yang kedua, saya kira yang tidak kalah penting adalah dialog, komunikasi dan dialog yang terbuka dengan seluruh umat dan ini saya kira sangat penting. Saya pernah suatu saat ditanya sama tim proper dari Thailand, sehingga ibu saya waktu dia nanya, tapi ada, berarti ada. Kedua, bagaimana contoh dalam program berbasis partisipasi beberapa titik. Nanti kita harus bikin dulu ya, oh daerah ini barangkali yang membuat untuk Aluran, BPF, DPD, RT, dan ada juga mungkin seluruh bisa semua itu yang saya kira pada saat melakukan social mapping harus panjang. Kemudian seterusnya adalah provinsi yang adalah ini juga penting karena memang salah satu prinsip dari program manajemen dokumen adalah sustainability. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya di Chevron jujur saja, mungkin Bapak masih ada Pak yang namanya durasi. Sponsor itu jujur saya berdebat berapa kali di forum itu tidak bisa hilang ya, tidak bisa berarti tidak bisa 100% hilang. Yang mungkin porsinya adalah nanti saya bisa menyampaikan barangkali porsi untuk donasi yang tadi bilang Pak Adolf filantropis porsinya adalah sekitar 10-15%. Sisanya dapat semua adalah kegiatan-kegiatan yang apa itu bilangkan itu kalau grupnya ya kali persen, tapi di kami lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang memang bersifat jangka panjang. Untuk kami, nah inilah barangkali yang mungkin bisa dijadikan punya salah satu benchmark tidak apa-apa. Berapa panjangnya Bapak itu prosesnya tadi itu selama ini harus program menjadi tidak harus hanya dari kelemahan. Bisa melakukan kita inisiatif assessment dari segi juga dari surat kemudian dan kerja murid dari tawaran. Nah itu yang menjadi bahan raw material kami bahan mentah yang matang buat masuk mentah itu kita kumpulkan itulah menjadi salah bahan ketika kami melakukan program. Setelah itu biasanya kalau akan benar-benar Juli, jadwal sampai Juli di tahun sebelumnya. Ini baru satu melakukan yang tadi kita bawa itu ada musyawarah kecamatan, desa, kami juga ketemu ABG, Musbika, macam-macam. Berapa kali kami harus uji ulang, seringkali uji ulang, walaupun di beberapa desa atau kelurahan, seringkali ada usulan-usulan yang barangkali memerlukan teknik ulang. Ini yang harus kita
kita cermati. Kami sering mendapatkan usulan-usulan dari pihak desa dan stakeholder yang di sana. Ternyata dengan taktik bukan tidak akan persetujuan dari Chevron naik lagi ke yang tadi sudah saya sebut ke Pertamina. Ini semua usulan kegiatan kami harus mendapatkan persetujuan dari Pertamina Geothermal Energy sebagai pokok yang wilayah. Tidak ada kegiatan kami yang lain pertanggal 4 maaf 2008 2012 ini panjang prosesnya. Sebelumnya itu tidak ada program tahun 2008 sekarang baik 2009 2010 2011 2012 ini ya ini sering kali sampaikan di dalam berupa di Jawa Barat yang disampaikan di CSR Jawa Barat dengan Pak Ibu Muharram akan kami sampaikan juga. Jadi yang paling penting saja adalah partisipatori di program. Jadi program-program yang berbasis komunitas, berbasis partisipasi masyarakat itu biasanya langsung diberhasil dibandingkan program yang tidak berbasis komunitas. Tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Tingkat memilikinya itu jauh lebih kuat karena mereka dilibatkan dalam perencanaan, monitoring, proses pelaksanaannya, bahkan pada saat evaluasinya dilibatkan. Yang kedua adalah lokal hidup, atau menyebutnya lokal hidup atau terjemahan dari sudah 5 tahun saya dapat bahasa yang pasti Pak, lokal hidup itu bijaksana. Ketika kita membuat sebuah kegiatan kita, masing-masing punya peran. Misalnya ini yang paling simpel. Ketika kita bermitra dengan dinas sosial, dinas pendidikan, untuk mengembangkan investasi lagi, kami bergerak sebuah temporal asisten. Chevron perannya ini, dinas ini masing-masing kita tahu. Ini kan dinas, paham, dinas, jadi pelatihan dulu siapa, jadi masing-masing melihat peran dan masing-masing melihat tanggung jawab yang memang harus dilakukan. Yang menjadi kelemahan, kalau saya tadi, yang menjadi kelemahan, kalau kita salah satu mitranya itu tidak komit, nah itu repot itu. Sampai yang tidak komit dengan yang sudah itu berdampak terhadap program yang tadinya misalnya sendiri, ya, jadi apalagi kalau yang satu tunggu jadi nolak. Jadi saya kira penting nanti ketika Bapak Ibu mendiskusikan peran dan tanggung jawab. Yang ini adalah punya stakeholder Pak, saya juga saya kira butuh saya. Ini saya protes ya sebenarnya saya kadang-kadang saya nggak begitu Pak. Ini protes adalah salah satu perkembangan dan kita hanya kerjasama untuk menyelesaikan persoalan. Bukan satu-satunya, bukan yang paling. Bisa mau menjual buat barang yang berhasil. Jadi kemudian itu dari Chevron, tapi juga dari ADD. Yang kedua, laporannya berubah saja kayak itu. Ini kita tidak masyarakat. Jadi harus dimakai tetap apapun kita pikir. Forum ini adalah forum yang forum kita itu ternyata banyak penjahat. Salah satunya mungkin tadi tidak dijabarkan keterbatasan AGD yang kami miliki, yang kami harus alokasikan untuk kegiatan-kegiatan kami. Kemudian mungkin ini juga kebijakan pemerintah, kita harus bermitra dengan pihak swasta, salah satunya adalah dengan CSR. Nah ini yang belum kami gali dan juga kami belum mendapatkan laporan secara rinci CSR mana yang sudah menggarap program-program kesehatan. Itu yang perlu kami ketahui sehingga ini menjadi bagian bagian yang harus kami laporkan sebagai daya ungkit terhadap program-program kesehatan terkait dengan CSR ini. Tahun kemarin kebetulan saya di seksi promosi kesehatan. Tahun 2011 kami mendapatkan kerjasama itu kebetulan dengan IPE Indonesia Kawan, salah satunya adalah membangun posyandu, kemudian pemberdayaan masyarakat di 2 kecamatan, di 1 kecamatan 2 desa ya kalau nggak salah. Itu juga kami terlibat, kami tahu informasinya karena kami diundang sebagai fasilitator. Kemudian
satu lagi ada di geothermal di Pak Enjeng. Itu juga pernah kami datangi, kami diundang sebagai fasilitator waktu itu. Dan itu bentuk nyata CSR untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Nah, dalam hal ini, dalam pertemuan ini juga kami sangat berharap Pak Kiai barangkali dengan adanya peka ini kami minta ke sentuhan untuk program kesehatannya, karena kalau kita berbicara perkembangan manusia sampai saat ini juga ternyata latar belakangnya di pemberdayaan masyarakat itu masih rendah. Nah, itu cita-cita kami dengan adanya CSR ini atau PK ini, kami ingin sekali bekerja sama yang lebih erat lagi barangkali, atau kalau saat ini mungkin baru memulai ya Pak ya, memulai kerjasama kemitraan dengan CSR ini untuk membangun kesehatan dalam bentuk yang nyata yang terorganisir dan kemudian saling memahami, saling keterbukaan dan lain sebagainya, sehingga program-program kesehatan itu mendapat dukungan yang nyata, sehingga peran dari CSR atau dari dinas sendiri menjadi kelihatan. Itu. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PT Bersama yang di PTSR dulu. Sekarang kita di Jalan Sudirman. Karena di perusahaan kami kan Jakarta, sebetulnya di sini saya harap sosialisasi mengenai CSR itu belum mengenal, dan mohon baik dari pemerintah maupun dari PK, kalau bisa ya karena ada himbauan dari kita supaya, soalnya kalau saya kan enggak tadi dilihatin ya, nanti lebih apa ya, lebih kompak, lebih maju lagi. Yang ingin saya sampaikan apa yang kami jelaskan dari oleh Pak Hussein, kemudian dengan berbagai dari komentar ini, kita memahami betul betapa sangat bermanfaatnya CSR bagi orang kesehatan tidak dapat kesehatan dan sebagainya. Itu bisa memicu terjadinya konflik sosial, terutama kalau tadi disebutkan ada satu dan sebagainya. Kadang-kadang hal semacam ini ketika tidak terbangun pemahaman yang sama, itu bisa menimbulkan masalah, apalagi apabila ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab memberikan provokasi dan memberi konflik, itu bisa saja terjadi. Sebab itu mohon kiranya dengan adanya alhamdulillah PKJSR ini mudah-mudahan bisa betul-betul memfasilitasi dan merencanakan program dan mengimplementasikan CSR ini bisa memberikan semakin banyaknya manfaat dan meminimalisir terjadinya konflik internal yang terjadi akibat adanya CSR yang seharusnya bermanfaat. Mungkin itu Pak. Untuk sebab itu mungkin kebetulan kami sendiri sebagai lembaga dan kewenangan kami, kiranya dari pekan nanti bisa semacam ada laporan yang transparan dan koordinasi kepada kami, sehingga apabila terjadi hal-hal yang mudah-mudahan tidak terjadi, kami segera bisa memahaminya dan kami segera berkoordinasi sehingga diulang tidak terjadi akibat adanya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila itu bagi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon maaf sebelumnya, memang kebetulan dalam kami tadinya memang berkali adalah memang di pikiran kami itu adalah negatif ya, karena memang pengalaman kami selama yang kita bekerja buka sampai dengan saat ini banyak sekali ada yang tujuannya mungkin ada penting ya, meminta sumbangan dan sebagainya dengan cara mengancam kalau misalnya bisa dikatakan, termasuk mohon maaf dari termasuk media juga banyak yang datang. Tetapi alhamdulillah beberapa tahun belakangan karena kita sudah menerapkan CSR, walaupun belum semuanya, alhamdulillah itu sudah sedikit berkurang dan mudah-mudahan saya harapkan juga kedepannya tidak ada lagi. Kaitannya dengan
pekan ini memang kita juga membutuhkan ya. Selama ini pada saat kita memberikan CSR, memang kadang-kadang kita sulit untuk mengetahui lokasi-lokasi yang kira-kira mendapatkan bantuan. Jadi sehingga kita kadang-kadang menyalurkan sesuai dengan tipe-tipe media. Contoh misalnya kemarin ada angin puting beliung ya, yang menimpa Saroko melawan salah. Nah itu kebetulan terjadinya pada saat program CSR ini kita mengeluarkan, sehingga kita harus mencari lokasi, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Jadi dengan adanya bukan ya itu sih sangat membantu ya. Cuma harapannya sekali lagi ya seperti yang saya katakan di awal bahwa yang LKPK ini tidak seperti yang negatif tingginya kita. Seperti yang Pak Buka juga sampaikan tadi bahwa mungkin ada beberapa peserta yang tidak hadir karena punya pikiran yang sama atau pandangan yang sama. Jadi saya rasa mudah-mudahan kita terbantu sekali dengan kehadirannya. Cuma sisi yang sudah disampaikan juga oleh keluarga bahwa untuk prosedur mengeluarkan CSR itu memang tidak benar. Apalagi kita kan di jalur ini posisinya sebagai tanggung jawab. Kita pun punya prosedur di pusat yang menangani. Kemudian kalau memang ada masyarakat atau daerah di sekitar cabang itu yang membutuhkan, kita harus butuh. Oke, seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai pikiran negatif itu muncul. Apalagi kaitannya kan CSR pasti intinya adalah uang ya. Masyarakat kan bukan dari produk perkebunan yang berada di garis selatan, kita di kawasan Karet. Sebelumnya saya berterima kasih, saya sangat respon sekali dengan adanya pekan ini, hampir sama, sampai sekarang dengan berbagai macam macam-macam lah kita gitu ya, termasuk konfliknya mungkin banyak sekali kita alami. Nah, tetapi alhamdulillah sampai sekarang CSR kita untuk jauh juga ingin menyampaikan mohon dibantu baik untuk kepada ataupun kepada pemerintahan. Ini masalah sosialisasi atau pengertian kepada masyarakat itu sendiri lah. Nah, sementara kita di sisi kita atau perusahaan sudah menjalankan program CSR ini, sementara di masyarakat hasilnya lain. Nah, kita sudah menjalankan proses CSR, tetapi masyarakat masih menanyakan mana CSR perusahaan seperti itu. Gitu. Karena keterbatasan kita mungkin dan kita juga tidak jarang sekali berbuat ini masyarakat ini CSR kita gitu, kita jangan seperti itu. Nah, harapan kita mudah-mudahan baik itu pemerintah ataupun PKN sendiri bisa membantu dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Ini loh CSR itu seperti ini. Hampir sama lah, kita tidak arahnya tidak ketika ada perbuatan ini dikasih, jadi saya itu kan cuma sebentar lah gitu ya, tapi kita yang kita inginkan yang berkelanjutan. Itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PDAM Garut Pak. Mungkin ini saya saja bahwa dari PDAM Garut ada keunikan dalam PDAM dari tujuan, maksud dan tujuan PDAM itu sendiri didirikan. Dan di sini tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai mengenai sunnah atau wajib CSR itu buat PDAM. Gitu, Pak. Karena PDAM sendiri didirikan dengan tujuan untuk menjalankan salah satu fungsi public service dari pemerintah. Gitu. Nah, di sini tentunya pertanyaannya untuk PDAM, bantuan terhadap masyarakat itu zakat atau sedekah gitu Pak Kiai. Kalau zakat kan udah jelas besarannya gitu ya. Kalau sedekah kan nggak diatur besarannya gitu. Nah, sehingga kalau misalkan untuk PDAM itu diibaratkan zakat, CSR itu berarti kita harus menganggarkan dulu dan berapa besarannya. Nah, sementara kita sudah ditentukan dalam peraturan-peraturan pemerintah bahwa PDAM itu tidak menjalankan fungsi bisnis. Fungsi bisnis yang dijalankan semata-mata untuk agar perusahaan bisa bertahan dan berkembang saja. Karena tarif kita pun itu ditentukan oleh pemerintah daerah, Pak Kiai. Nah, sehingga
PDAM cuma diperbolehkan mencari laba setinggi-tingginya itu 10%, Pak. Nah, dari keuntungan yang dihasilkan, dari 10% yang dihasilkan, kalau tercapai, itu 55%-nya harus disetorkan dalam bentuk PAD. 45%-nya itu dibagi-bagi lagi untuk pengembangan, untuk cadangan umum, dan untuk jasa produksi, gitu. Nah, ini yang menjadi yang ingin saya sharekan gitu kepada teman-teman, bahwa ketika teman-teman datang mungkin dari sebuah organisasi atau dari NGO gitu, mana CSR-nya PDAM, nah kita mau mengeluarkan itu dasarnya apa ya untuk PDAM mengeluarkan CSR? Karena kalau itu menjadi satu keharusan untuk sebuah perusahaan daerah, tentunya kita akan mengaturnya lebih awal. Pada awal-awal Ramadan kita sudah rumuskan gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya, Pak, mengenai CSR tadi. Nah, ini ada satu bukan kasus ya, mungkin contoh yang menarik, bahwa akhir-akhir ini PDAM itu diundang sebuah forum di mana PDAM itu direncanakan justru menerima CSR dari BUMN, Pak, untuk mengembangkan di daerahnya gitu. Nah, ini jadi apakah PDAM itu penerima CSR sebagai perusahaan daerah yang memikul fungsi sosial? PDAM sendiri, peran PDAM sendiri dalam kaitannya dengan CSR, dalam CSR yang dilakukan itu ternyata harus berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis yang ada di pemerintah. Seperti halnya kita mau melakukan reboisasi, kita harus berkoordinasi, Pak, dengan dinas kehutanan dan dinas-dinas yang lain. Gitu. Nah, ini mungkin yang bukan permasalahan yang mesti kita pahami bersama, bagaimana tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh PDAM. Seperti itu mungkin Pak Kiai atau nomor organisasi tanpa bentuk